السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرات العلماء wal asatidzah muhtaramin, para guru-guru kita, para kiai, para ulama yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan secara khusus kita masih membahas tentang kriteria orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kita semua untuk menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. والرابع أن يكون صبورا حليما حمولا متواضعا زائل الهوى قوي القلب لين الجانب طبيبا يداوي مريضا حكيما يداوي مجنونا إماما هاديا. Sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh kita sebagai amil ma'ruf, orang yang memerintahkan kebaikan, wan nahi 'anil munkar, yaitu hendaknya kita selalu sabar dan kita mutawadhi. Haliman, hamulan ini sama artinya dengan sabur, yakni orang-orang yang senantiasa sabar, dan mutawadhi, orang yang merendahkan diri, orang yang memiliki sikap akhlakul karimah, sopan santun, zailat taqwa, yang dapat atau menahan hawa nafsunya, qawiyal qalbi, yang kuat hatinya, linal janibi, dan juga lemah lembut pergaulannya. Tabiban yudawi maridan, dia berlaku sebagai seorang dokter yang bisa menyembuhkan orang yang sakit atau mengobati orang yang sakit. Dia sebagai dokter yang bisa mengobati orang yang sakit. Hakiman yudawi majnunan, sebagai orang yang bijak
orang yang bijaksana, yang dapat mengobati orang yang gila, imaman hadiyan, sebagai imam, pemimpin yang senantiasa memberikan petunjuk dan bisa memberikan pengarahan. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, dan saya jadikan dari mereka a'immah, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perkaraku atau atas syariatku, lamma sabaru, dan ketika mereka senantiasa sabar dalam melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar, atau memberikan hidayah, memberikan petunjuk atas syariat-syariatku. Ala ihtimalil adza min qaumihim, dengan senantiasa sabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan kepadanya dari kaumnya. Tentu di dalam kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar pasti banyak tantangan, godaan. Kita berikan kebaikan kepada mereka, tapi sebagian di antara mereka membalasnya dengan keburukan. Kita berbuat baik kepada mereka, tapi terkadang dibalas dengan mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan kepada kita. Ihtimalul adza min qaumihim ala nusrati dinillah, atas pertolongan atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, wa i'zazihi, dan memuliakan agama Allah. Kita sabar dalam rangka memiliki tujuan di'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wal qiyami ma'ahu, dan kita melaksanakan amar ma'ruf bersama Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ummatan hudatan atibin, maka kita menjadikan mereka a'immah, para pemimpin, hudatan, yang memberikan petunjuk, atiba ad-din, dan mereka adalah dokter-dokter agama, atibba ad-din. Qadatul mu'minin, pemimpin atau panglima bagi orang-orang mukmin. Wa qala Allah Ta'ala fi qissati Luqman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan perintahlah kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, peduli kepada sesama, wasbir 'ala ma asabak, dan senantiasa sabar atas apa yang menimpa kepada dirimu. Inna dzalika min azmil umur, sungguhnya hal yang demikian termasuk keteguhan dalam segala hal. Wal khamisu an yakuna 'amilan bima ya'mur, yang kelima hendaknya dia menjalankan apa yang dia lakukan, apa yang dia perintahkan. An yakuna 'amilan bima ya'mur. Jadi kriteria yang kelima supaya
melaksanakan apa yang dia sampaikan. Mutanazzihan amma yanha anhu, dan dia berusaha untuk membersihkan atau menghentikan dari apa yang ia larang. Wa ghairu mutarattikhin bihi, dan tidak sama sekali dia kecepretan atau melakukan sedikit pun dari apa yang dia larang. Li alla yakuna lahum tasallutun alaihi, supaya mereka tidak dapat menguasai kepada kita. Fayakuna indallahi mazmuman maluman, apabila kita menyeru kebaikan tetapi kita tidak melaksanakannya, mencegah kemungkaran tetapi kita melanggarnya, maka kita menjadi orang-orang yang tercela, mazmum, malu, orang yang tercela di sisi Allah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan dirimu, padahal kamu telah membaca Al-Quran, kamu telah membaca Alkitab. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ay afala tasta'miluna uqulakum, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ra'aitu lailata usriya bi rijalan tuqradu shifawuhum bil maqarid faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u ummatik alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya menyaksikan pada malam Isra Mi'raj ada beberapa orang yang menggunting mulutnya, yang memotong-motong mulutnya. Tuqradu shifahum bil maqarid. Man haula ya Jibril. Atau di sini dikatakan tuqradu shifahum, itu berarti digunting, dipotong bibirnya, mulutnya. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, mereka itu adalah para pengkhutbah, mereka itulah orang-orang yang penceramah dari umatmu yang hanya menyuruh kebaikan tetapi mereka lupa akan dirinya, tidak melaksanakannya, padahal mereka membaca Al-Quran. Qala syair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun alaika idza fa'alta 'azimu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu mencegah, jangan kamu melarang kepada makhluk untuk melakukan suatu hal, melarang
kemungkaran, wa ta'tiya mithlahu, tetapi kamu sendiri melakukannya. Arun 'alaika, itu adalah celah, cacat bagi kamu apabila kamu menjalankan seperti itu, adalah merupakan cacat yang sangat besar. Wa qala Qatadah radhiyallahu anhu, dzukira lana anna fit Taurati maktuban, disebutkan kepada saya, diriwayatkan kepada saya bahwa di dalam kitab Taurat tertulis anna ibna Adam yadhkuruni wa yansani. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan, menjelaskan di antara Bani Adam ada yang zikir kepadaku tetapi dia lupa kepadaku. Yadhkuruni wa yansani, dia zikir tetapi dia lupa, zikir tapi lupa. Wa yad'u ilayya wa yafirru minni, dia mengajak kepada umat untuk mendekatkan kepadaku, tetapi dianya sendiri lari dariku. Batilum ma tadhhabun, maka batal apa yang dia lakukan. Wa arada bidzalika azza wa jalla, dan yang dimaksud ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yatruku nafsahu wa huwa ta'ala a'lamu bidzalik. Orang yang menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, tetapi dianya sendiri lupa terhadap dirinya, tidak peduli kepada dirinya. Wa yatruku nafsahu, memang kalau ceramah itu gampang, apalagi kita mengundang ceramah dari jauh-jauh, kita tidak tahu sebetulnya bagaimana dia sehari-harinya. Wa yatruku nafsahu wa huwa ta'ala a'lamu bidzalik. Yang penting ceramahnya enak. Enaknya biasanya kata ibu-ibu yang penting lucu kan gitu. Semakin lucu semakin mahal. Faslun mal aula lahu in istata'a ay ya'murahu wa yanhahu sirran fi khalwati. Dan yang lebih utama baginya apabila dia mampu untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, apabila dia lakukan dengan diam-diam, sirran fi khalwah, itu akan lebih baik. Liyakuna dzalika ablaghu wa amkanu fil mu'adhah, supaya hal demikian itu lebih mengena, wa amkanu fil mu'adhah, di dalam dia mengambil satu pelajaran nasihat, waz-zajri fil mau'izati waz-zajri nasihati lahu, wa aqrabu ila al-qabuli wal iqla', dan lebih dekat untuk bisa diterima dan supaya dia menghentikan dari kemungkarannya, wal iqla'. Wa qad qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man wa'adha akhahu bil alaniyati faqad syanahu, siapa yang berikan nasihat pada saudaranya terang-terangan, maka sesungguhnya dia telah berbuat buruk kepadanya. Wa man wa'adahu sirran faqad za'ah, dan siapa yang memberikan mau'izah kepadanya diam-diam, faqad zanahu, maka sungguh dia adalah telah menghias-hiasinya atau telah berbuat baik kepadanya. Fa in fa'ala dzalika wa lam yanfa'hu azhara, ketika dia sudah berbuat amar ma'ruf, melakukannya, menyampaikannya dengan diam-diam, tetapi masih juga tidak mempan, nggak ngaruh, azhara hina idzin bidzalik, azhara hina idzin dzalika, maka dia menampakkan atau dilaksanakan dengan terang-terangan.
wasta'ana alaihi bi ahlil khair, dan dia minta bantuan kepada para ulama, pada orang-orang yang baik-baik, bi ahlil khair. Wa illam yanfa' wa bi ashabi sultan. Kalau kita sudah ngajak para orang-orang saleh, kita ajak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang baik kita ajak semua, masih juga tidak mempan, maka kita ajak Pak Lurah, Pak Sekel, bagaimana supaya kemungkaran itu bisa dihentikan. Wa yang bagi alla yatruka ingkarul munkari abadan, dan sebaiknya alla yatruka ingkarul munkari abadan, tidak meninggalkan ingkarnya orang-orang yang mungkar selamanya. Li'anna Allah Ta'ala dhamma qauman taraku dzalik. Jadi bagaimanapun kita tetap tidak meninggalkan mereka, walaupun mereka tetap melakukan kemungkaran itu, supaya kita tetap sabar menghadapi mereka. Li'anna Allah Ta'ala dhamma qauman taraku dzalika wa taghafalu anhu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang meninggalkan mereka. Qala azza wa jalla kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka itu tidak menghentikan dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh jelek-jeleknya sesuatu yang mereka lakukan. Ketika mereka meninggalkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak peduli dan menjauhkan diri, maka hal itu juga hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklihimus suhud labi'sa ma kanu yasna'un. Yani hal la nahahum ulama'uhum wa fuqaha'uhum wa qurra'uhum 'anil qawlil fahish wa aklil haram wa fi'lil ma'asi. Laula yanhahumur rabbaniyun. Apakah mereka ar-rabbaniyun, para pendeta, para pemimpin-pemimpin agama, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan nasihat mereka, an qawli, tidak menghentikan perbuatan dosa, wa aklihimus suhad, dan tidak menghentikan, tidak melakukan nahi munkar kepada orang-orang yang selalu memakan makanan yang haram. Labi'sa ma kanu yasna'un. Apabila tidak mau melakukan itu, maka berarti mereka melakukan hal yang paling buruk. Halla nahahum ulama'uhum wa fuqaha'uhum. Apakah ulama'nya dan ulama-ulama ahli fikih tidak melarang, tidak melaksanakan nahi munkar? Begitu juga qurra'uhum, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Anil qawlil fahish wa aklil haram, tidak melakukan amar ma'ruf terutama dalam hal perkataan-perkataan yang keji, ya. Perkataan keji kalau sekarang berarti medsos yang disalahgunakan, wa aklil haram, dan tidak melakukan nahi munkar atas memakan makanan yang haram, termasuk korupsi, wa fi'lil ma'asi, dan perbuatan maksiat. Wa qila inna Allah Ta'ala auha ila Yusha' bin Nun, inni muhlikum min qawmika 40,000 min khiyari wa 60,000 min syarari. Qala ya rabbi haula'il ashrar fama bagul akhyar. Qala ta'ala innahum lam yaghdabu bi ghadabi wa wakaluhum wa syarabuhum. Dikatakan di dalam satu riwayat
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Yusha' bin Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya menghancurkan dari kaummu wahai Yusha' bin Nun 40.000 dari orang-orang baik, orang-orang pilihan di antara mereka, dan 60.000 dari orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak baik di antara mereka. Maka Nabi Yusha' bertanya kepada Allah, Ya Rabbi haula'il asyrar, Ya Rabb, kalau orang-orang yang buruk kami paham, kami maklum, maka bagaimana dengan orang-orang yang pilihan? Engkau hancurkan itu ya Allah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, innahum, mereka orang-orang yang pilihan itu ikut dihancurkan karena mereka tidak marah karenaku, lam yaghdabu bi ghadabi, karena mereka tidak marah dengan kemarahanku. Saya marah tetapi mereka tidak marah, kata Allah. Bahkan mereka ikut bersama-sama, mereka mengikuti bareng makan-makan, bareng minum-minum bersama mereka. Rasulullah wa qad dzakarna anna syartul khamis ay yakuna 'aliman bima ya'mur, dan diketahui bahwa syarat yang kelima hendaknya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar supaya dia juga termasuk orang yang mengetahui apa saja yang harus dilarang dan dia mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hamala ba'du salaf qawlahu ta'ala, wa minan nasi man yashri nafsahu batigha mardatillah. Di antara manusia ada yang membeli atau menjual dirinya ibtigha mardatillah, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjual dirinya, dia serahkan jiwanya dalam rangka dia ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan jiwanya untuk berjuang membela agama Allah. 'Alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia serahkan jiwanya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu sami'a insanan yaqra'u hadhihi al-ayah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qama rajulun ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari faqutila. Sahabat Umar bin Khattab mendengar ada orang membaca ayat yaqra'u hadhil ayat, membaca ayat di atas, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah. Ketika Sayyidina Umar mendengarkan orang membaca ayat itu, maka Sayyidina Umar membaca ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar lalu dia terbunuh, maka berarti dia adalah mati syahid. Oleh karena itu kita berjuang membela agama Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama, kita mesti tahu apa itu kebaikan. Kita menyeru kebaikan, maka kita mesti tahu bagaimana kebaikan. Dan kita tahu apa itu kemungkaran. Yang kedua, kita mesti sabar. Yang ketiga, kita melakukannya dengan lemah lembut sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini. Dan jangan sampai kita melakukan amar ma'ruf atau jihad tetapi kita melanggar syariat. Sehingga jangan sampai kita meyakini bahwa kita sudah berbuat baik tetapi sesungguhnya kita tidak berbuat baik. Itu yang bahaya. Sekali lagi, jangan sampai kita merasa berbuat baik
tetapi sesungguhnya kita tidak berbuat baik karena kita melanggar syariat. Untuk mengetahui hal itu, maka kita selalu bertanya kepada para ahlinya. Semoga apa yang kita kaji dari kitab Al-Ghunyah fi tariq ili talibi tariqil haqqi azza wa jalla mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita memulai dari diri kita. Semoga dengan demikian kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, begitu banyak ilmu yang diberikan kepada kita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di keluarga kita. Jemaah sekalian, selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Sebelumnya kita rehat sejenak untuk para panitia untuk memberikan konsumsinya. Pada Ustaz Kamaluddin membaca salawat. Selamat datang juga dari Ketua Majelis Ulama Jakarta Gakrasa Al-Mukarram Dr. Andas Bapak Haji Sulaiman Rahimin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal faraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wal faraji. أنت يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم نحن ذيران من الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فانتئذ بنا أخواني وبآيات القرآن عنو فانتئذ فينا خلواني نعرف البطحاء وتعرفنا والصبا والبيض يعلمنا يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالمين يا ليل الجود والكون ولنا المعنى وضايق منا فاعلم أن هذا وكوني ولنا المعنى وحيق منا فاعلم أن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah sekalian, sambil menikmati santapan jasmani, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mansur Al-Baqi. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Hadratul masyayikh, para asatid, para guru, para kiai, para ulama yang mohon maaf karena tinggal 10 menit lagi tidak disebutkan satu persatu. Jamaah kuliah subuh beserta segenap pengurus masjid dan musola, wabil khusus segenap masjid Al-Birru yang saya hormati. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita masih sama-sama bisa datang ke majelis ilmu dibarengi dengan kewajiban sholat berjamaah. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad SAW yang agar kita menjadi enak dan menjadi sempurna. Itu konsep. Makanya pernah Rasulullah kayak gini. Rasulullah pernah kumpul dengan para sahabatnya lagi ngaji, biarin hati kalau pikiran ngaji, mulut boleh diisi sama pisang, nggak apa-apa, memang begitu kudunya. Jadi nanti kalau kata kemarin kan kira-kira yang duluan masuk apaan tuh, ilmu dulu apa pisang dulu? Pisang dulu dah. Jadi Rasulullah pernah ngumpul sama sahabat ngomong kayak gini, kata Rasulullah, ala adullukum ala a'malil afdal, maukah
kalian semua aku tunjukkan tentang perbuatan-perbuatan dengan amal-amal pahlawan. A'malul abtol dengan pekerja-pekerja pahlawan. Kila ya Rasulullah, akhirnya sahabat nanya, yang pahlawan tuh kayak apa gitu tuh. Wa ma a'malul abdal, apa sih perbuatan pahlawan itu ya Rasulullah? Itu kata sahabat. Qala, Rasulullah jawab, tolabul ilmi, orang yang nyari. Nah, kita ini adalah pahlawan, itu kata Rasulullah, pahlawan. Bukan negara lagi yang mengasihkan stempel kita pahlawan. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang nyari ilmu adalah pahlawan. Coba kita orang Kalibata tuh enak banget tuh. Kita kagak kalah dengan pahlawan kemerdekaan, apakah kalah dengan pahlawan bangsa. Bayangin gak lawannya apa? Ada mirip samanya. Coba kalau pahlawan-pahlawan negara kita biasanya dikubur di mana? TM kali Bata, bukan paman pahlawan. M kali, coba kalau bapak nanti pulang dari sini mati dikubur di mana? Kalibata juga sama. Itu nggak cuman kan sama-sama Kalibata, makanya untung banget bapak tinggal di Serengseng Sawah ini. Insya Allah dikubur sama dengan pahlawan, tapi pahlawan nyari gitu. Jadi ingat, bukan guru aja yang jadi pahlawan. Guru mah bangga banget pahlawan tanpa jasa. Nah bapak-bapak di sini kuliah yang tidak pernah S1, S2, insya Allah jadi. Makanya enak, jangan bosen-bosen ngaji, itu jadi pahlawan itu satu. Nah, apa kata Rasulullah? Fa innahu nurul mu'minin fid dunya wal akhirah. Karena ilmu itu cahaya bagi kita. Kita makin jelas dengan adanya ilmu fid dunya wal akhirah, makanya disebut pahlawan. Anak kita bisa ngaji, anak kita bisa sholat, lingkungan kita bisa sholat, itu karena adanya ilmu. Makanya kita pahlawan ini, makanya udah jangan takut-takut orang-orang Serengseng Sawah ini. Insya Allah kalau yang mati duluan, selagi masih ada tanah di kampung Kalibata, insya Allah dikubur di makam Kalibata sama. Udah. Siapa yang mau duluan daftar boleh dah. Saya mah kalau bagian begini belakangan kagak ngapa-ngapa dah. Kenapa kok ilmu itu paling utama? Makanya gini, orang yang punya ilmu, pikirannya lapang, kagak sempit, kagak gampang nyalain orang. Atau orang punya ilmu, itu orang yang akan ada pada jalan yang benar. Coba liatin, kalau tadi lagi main syairan aja, pagi ini kagak main pantunan, karena guru pantunnya lagi ngumpet dari kemarin. Guru pantun datang nggak? Oh datang, nggak ada pantun-pantun dari tadi ditungguin. Sekarang kagak main pantun karena tadi ya Rasulullah salamun alik, itu kan yang tadi ya. Kalau saya pakai ya Rasulullah juga tapi beda. Apa kata Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim? Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanu li kulli mahamidi. Ngajiha karena ilmu maesi ing ahline lan ngungkuli tandane kabeting kaden puji. Bisa kan itu? Bisa jadi orang Jawa karena ngajinya di Jawa. Kalau kayak Abdul Hakim kagak aneh lagi gitu, paling bisa gitu. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanu li kulli mahamidi. Ngajiha karena ilmu maesi ing ahline lan ngungkuli tandane kabeh tingkaden puji. Paham tuh? Kira-kira paham gak artinya tadi?
Nah, kalau kagak paham nanti kayak Kiai Balul kayak kemarin tinggal pulang. Itu satu fadilah juga. Ta'alam, belajarlah kamu semua. Karena fa'inal ilma, ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi, bisa menghiasi gitu. Li ahlihi, bagi keluarganya. Menghiasi bagi dirinya. Orang kalau punya ilmu insya Allah itu lahirianya, sikapnya, ucapannya bukan hanya untuk terhias dirinya, keluarganya pun akan terhias pula. Coba kalau udah ada anak, pakaian rapi, lewat di jalan. Wah, dia dari mana? Habis ngaji, menenteng kitab. Dari apa? Ilmu. Lewat di jalanan, gitu. Nah, orang akan nanya, itu anak siapa tuh katanya? Sabtu jam 6:30 pulang, kok rapi banget, pecinya putih, kainnya Samarinda, bajunya putih, siapa tuh? Itu kata itu anak muda katanya. Kalau yang pada ngaji kan yang di sini aki-aki semua nih, yang tinggal nunggu giliran Kalibata. Ini ada yang muda, masih muda, cakep, rapi, begitu tuh. Begitu pulang nanya ditanya, siapa tuh? Itu katanya anak Kalibata tuh. Kalibatanya di mana? Itu dekat kuburan katanya. Dia bilang, mudah-mudahan anak kayak begitu jangan cepet-cepet mati gitu tuh. Nah udah begitu, Zainul Ahli ditanya, udah kampungnya ke bawah kampung Kalibata, orang tuanya ke bawah. Anak siapa tuh? Yang bagusnya yang kena anaknya bagus. Oh anaknya Pak Ahmad bin Ahmi. Ke bawah nggak tuh orang tua? Ke bawah. Kalau ibu-ibu yang nanya kedolosan, ya Allah katanya, kalau gak mau mah gua ambil mantu tuh bocah gitu tuh. Itu Zainun li ahli. Itu orang yang punya ilmu yang kayak begitu itu. Makanya jangan pada bosan-bosan ngaji. Li ahlihi wa nuli apa? Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun. Orang punya ilmu mempunyai nilai lebih. Gitu. Orang punya ilmu memiliki nilai lebih. Coba liatin bapak-bapak di depan ini kan para kiai semua ya. Dan 1, 2, 3, 4, 5 kiai semua. Kira-kira di depan bapak-bapak banyakan yang di depan kiai atau depan bapak-bapak? Bapak-bapak mah cuma paling kopi udah dingin. Ada jeruknya enggak? Ada anggurnya enggak? Nah kalau Pak Kiai Syarifudin mah itu udah ada anggurnya, cuman dia malu dikit aja mau makan duluan sama saya. Itu makanya dia belum makan. Itu kayak Abdul Rahim ada itunya tuh, udah habis ya? Oh, belum dimakan, nungguin dulu katanya. Nah itu wafat untuk keutamaan. Makanya saya dulu waktu lagi jadi santri senang banget kalau duduk saya nggak jauh-jauh dari kiai. Nanti kan itu ada ayam bekakak gede tuh. Kiai kan makan dikit-dikit, tinggal nolongin aja dari belakang gitu tuh. Ini wafat tuh dari sisi ini. Orang punya ilmu, pikiran nggak sempit, jalan lebar. Ini yang perlu prinsip, nggak gampang menyalahkan, kagak gampang mengkafirkan, kagak gampang menyatakan bahwa sorga milik gua, lu bagiannya neraka. Nah makanya gini, lihat kisah kayak begini. Itu Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat tentang Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu. Aku ini gudangnya ilmu. Tapi pintunya ada pada Sayyidina Ali. Pintunya ada pada Sayyidina Ali. Makanya ingat, orang punya ilmu dengan orang ahli ibadah itu bisa beda, nanti kelihatan. Pernah yang saya ceritakan, ada abid yang ada seorang yang telah berbuat dosa membunuh 99, begitu nanya masih bisa diterima tobatnya enggak, dia jawab kagak, digolok lagi itu 100. Tapi orang ahli ilmu, a'lamul ilmu, orang yang punya ilmu ditanya bisa, jawab bisa. Kan itu tuh, bisa diterima tobatnya oleh Allah. Padahal kalau kita pikir 100 orang, 99 orang,
Wa mayaqtul mu'minan muta'amidan, satu biji aja bunuh orang jazauhu jahannam. Al-Qur'an. Ingat, zakat bukan hanya semata itu aja, ada tabyin di yang tempat yang lain. Orang punya ilmu mah orientasinya itu bukan titik begitu. Kalau dia salah berarti ahli neraka. Lu ahli neraka no, katanya melawan ayat Allah. Neraka no, dia orang yang tentu perbuatannya amaliannya adalah pelacur. Jangan gegabah. Makanya ingat ada seorang pelacur yang dikisahkan dalam hadis, itu tukang dagang dirinya. Coba bayangin aja kalau lihat hukum kalau zina ghairu muhsan, az-zaniatu zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Kalau ada perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuk 100 kali. Jangan ambil kasih sayang. Al-Quran itu tegas banget. Apalagi kalau orang yang model kayak bapak-bapak yang udah tua aki-aki begini masih ada. Tapi mansuhun fil rasmi wa baqaun fil hukmi. Itu di dalam Al-Quran itu ada tulisannya yang terhapus tapi hukumnya masih berlaku, yaitu hukum rajam. Rajam itu apa? Udah punya bini, punya laki, masih berzina, apa hukumannya? Di Al-Qurannya nggak ketemu itu. Al-Quran udah mansuk. Kalau lihat ngaji nasak mansuk tuh, as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata. Kalau ada aki-aki, nenek-nenek, orang yang udah punya suami istri masih berbuat zina, maka rajam ampe mati. Ikat di tengah jalan, timpukin pakai batu, jangan ada kasih sayang. Coba kalau lihat kau kayak begitu, ya. Itu seakan-akan orang kalau ada orang datang yang tukang begitu kepada kita semata-mata tanpa ilmu bilang, lu boro-boro diampuni, atau kali zina aja ada 100 kali, lu 100 kali, kan bisa begitu. Tapi orang punya ilmu, artinya orang punya ilmu, punya prinsip, semuanya adalah hak Allah. Jadi janganlah kita menghukumi orang dengan hukum Allah. Kalau menghukumi dengan hukum dunia boleh, rajam kalau negara membolehkan. Laksanakan pada zina ghairu muhsan. Pada zina muhsan, rajam. Pada zina ghairu muhsan, cambuk, laksanakan. Tapi kalau kita di sini kan masih belum ada pelaksanaan begitu. Nah, kalau ada orang yang mau bertobat karena itu, apa dibilang, lah lu kagak bakal diterima. Orang kata Al-Quran aja kudu dicambuk, lu dagang dirinya. Tapi Rasulullah memberikan bayan dengan hadisnya. Bayan itu apa? Penjelasan. Makanya ada mujmal, ada bayan di dalam istilah usul fikih itu. Apakah yang pernah diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang pelacur yang tukang dagang dirinya. Pada suatu waktu dia jalan di padang pasir, akhirnya merasa kehausan, sangat-sangat haus. Akhirnya menemukan ada sumur. Kalau sumur yang namanya timba, apalagi zaman dulu, susah tuh. Jadi orang kalau mau ke sumur biasanya turun ke sumur itu sendiri. Caranya bagaimana? Jangan pernah nanya mungkin sumur pada saat itu. Sekarang mah di Kalibat aja sumur udah kagak, yang ada apa? Pralon itu. Makanya listrik mati, kagak pada mandi wajib, dosa tuh. Nah, di Tanah Suci aja katanya tahun 60-70-an itu orang kalau mau ngambil air jam-jam tuh bisa turun di sana, bisa neguk enak. Sekarang mah cari sumur jam-jam kagak ada, yang ada sabilu jam-jam. Sabil jam-jam adanya letaknya di dekat rumah yang Rasulullah lahir, yang sekarang jadi Maktabul Makkah. Kalau mau ngambil air di sono cepet, itu di sabil jam-jam, air jam-jam tinggal putar kerang, itu cepet satu grigen ada. Kalau nunggu di masjid mah nadain atu-atu itu sampai setengah liter aja susah. Ke belakang lewat Marwah, ke belakang di sana Maktab Rasulullah ada sabil jam-jam. Nah dulu orang kalau ketemu air masih di sumur kayak begitu.
Zalwa itu zaman Nabi Yusuf, kafilah itu bawa sendiri. Akhirnya perempuan pelacur itu turun untuk ngambil air. Ngambil airnya ya mungkin sekedar apa yang bisa dibawa. Karena tukang ember belum ada pada saat itu. Tukang datong belum ada. Makanya pada waktu Tolut dengan kisah Tolut Baljalit kan, siapa yang minum dengan cawukan tangannya maka ikut berperang denganku. Siapa yang kagak sabar nyingkir dariku. Itu waktu Tolut sama Jalut. Turun tuh. Gitu turun ngambil air sebisa-bisanya. Begitu ngambil air sampai ke atas, air belum diminum, lihat anjing mau mati. Lagi meleletin. Kenapa? Aku habis. Ini kok nggak dari sono, kalau dari sono saya pakai. Nah, jadi begitu naik sampai ke atas lihat itu anjing lagi terkapar-kapar, keausan mau mati. Itu air yang dibawa dikasihkan minum sama anjing. Setelah itu dia pulang mati. Itu yang disebut husnul khotimah. Makanya kita jangan gegabah ngukumin orang. Hukum akhir itu hanya milik Allah. Kembali sedikit. Mang satu lagi. Enggak. Udah ya. Ya. Ini udah ada yang nulis ini tuh katanya. Jangan panjang-panjang. Tapi yang jelas begini nih. Dalam kehidupan yang kayak begini, orang punya ilmu insya Allah lapang. Artinya kagak gampang mengkafirkan orang, kagak gampang membitarkan orang, gak menganggap orang lain salah. Kita sendiri para orang-orang ustadz itu sendiri belum tentu akhir hayatnya apa yang bakal terjadi itu nggak tahu. Makanya satu prinsip ingat nih, di dalam kaidah usul fikih, khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan itu disunahkan. Itu kaidah itu lahir dari sabda Rasulullah, ya. Kata Rasul, ittaqis syubuhat, hendaklah kalian takut pada yang masih remeng-remeng, yang masih abu-abu. Barang siapa yang melepaskan diri dari yang abu-abu, maka selamatlah dirinya dan selamatlah agamanya dan selamatlah harga dirinya. Maka keluarlah dari perbedaan pendapat, apalagi di tahun politik. Waspada, beda jalan, beda pilihan, beda yang diinginkan. Keluar dari sisi itu. Jangan pernah diangkat ke permukaan. Sunnah hukumnya dari ulama yang mengatakan begitu. Jadi jangan dibiarkan kita ini bertengkar, apalagi dengan istri kita, anak kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun. Karena kita memiliki jalan yang beda, pikiran yang beda. Jangan mengangkat masalah-masalah khilafiyah akan menjadi pertengkaran. Kita ini jamaah beraneka ragam dan beraneka jalan. Makanya itu perlu dipegang. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Makanya sepotong lagi. Sayyidina Ali pernah ditanya orang Khawarij, nguji kepandaian Sayyidina Ali. Satu pertanyaan, katanya Ali itu pintunya ilmu dari mana? Akhirnya Khawarij ini mengirim 10 orang untuk tanya satu. Kira-kira kalau jawabannya cuman atu, berarti Ali nggak cerdas. Sayyidina Ali bisa menjawab 10 dengan 10 yang dikirim. Yang ditanyakan apa? Al ilmu afdalu minal mal. Apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Pertanyaannya itu. Setiap yang datang Sayyidina Ali menanyakan ilmu itu lebih utama daripada harta. Mengapa? Satu, yang jawaban pertama miratul anbiya, ilmu itu adalah peninggalannya para nabi, sedangkan harta peninggalannya Qarun. Itu ada gitu. Sampai ada 10 itu. Sayyidina Ali. Tanya lagi yang berikutnya, ilmu lebih utama dari harta. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalau harta didiemin akan susut, tetapi ilmu didiemin kagak bakal berkurang. Harta disedekahkan makin berkurang, tapi ilmu disedekahkan makin tambah. Itu jawaban Nabi. Makanya orang Islam harus cerdas. Jangan gampang saling menyalahkan orang, lihat diri kita.
Lihatlah kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang pernah kita sampaikan. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita bersama sehingga kita dapat mengamalkan dan mendakwakan dalam kehidupan kita sehari-hari.